sahabat vokasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pimpinan Lembaga Kursus LKP IPO, Fauziah Nur Lubis, di mana lembaga kursus kami berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah, Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek masih memberikan kepercayaan kepada kami di tahun 2024 ini dalam program PKW 2024 dengan jumlah siswa 30 peserta. Pembelajaran ini dilaksanakan selama 300 jam dengan kurikulum yang sudah disiapkan, yaitu tentang keterampilan tata rias pengantin mandailing dan gaun panjang. Dan juga ada materi tambahan aplikasi Mahendi, serta juga memberikan pembelajaran tentang kewirausahaan dan K3. Sahabat vokasi, berikut ini mari sama-sama kita menyaksikan tayangan pembelajaran program PKW Platinum LKP IPO tahun 2024, di mana kurikulum yang kami berikan sesuai dengan juknis yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dan program ini kami lakukan dengan proses pembelajaran selama 300 jam. Pada tahun 2024 ini, LKP IPO masih diberikan kesempatan untuk ikut menyelenggarakan program kecakapan wirausaha atau PKW Platinum. Dengan materi pembelajaran tata rias pengantin gaun panjang berkerudung dan tata rias pengantin adat mandailing dengan 300 jam pembelajaran. Pada tanggal 1 Juli 2024, program PKW Platinum LKP IPO dibuka dengan jumlah peserta didik sebanyak 30 orang peserta, dihadiri oleh stakeholder, UMKM, DUDI, perbankan, dan instansi pemerintah dari Dinas Pendidikan, Kemendikbudristek, dan Vokasi. Semangat semuanya? Iya. Wah, terima kasih sayang sudah hadir di LKP IPO dan sudah menjadi keluarga besar di LKP IPO yang nantinya semuanya akan ikut belajar di lembaga kami. Setelah nanti mereka belajar di LKP IPO, mereka akan menjadi pengusaha yang step by step tentunya mereka akan nanti memperoleh pendidikan, pembelajaran yang dijembatani Kemendikbudristek dan LKP IPO. Mudah-mudahan mereka nanti menjadi owner mua penata rias yang handal di Kota Medan. Beri aplaus untuk semua peserta ini. Program kecakapan wirausaha ini dibuka oleh Bapak Ismail Marzuki Siregar, SPD MAP, sebagai Kabid Kemendikbud Non-Formal Ristek dan Vokasi. Dari awal sampai ke akhirnya diperhatikan gratis. Kalau masih ada kalian yang 30 orang ini tidak memanfaatkannya dengan baik, alangkah celakanya lah, ya, alangkah ruginya lah. Dimana lagi dapat yang gratis seperti ini? Harapan saya, mudah-mudahan kalian semua bisa memanfaatkan ini. Kita rubah mindset daripada orang-orang yang dulu. Apa itu mindsetnya? Menjadi pekerja. Kita mindset dulu. Saya harus bisa supaya bisa jadi pekerja. Ubah mindsetnya. Saya harus bisa supaya bisa membuka lapangan pekerjaan, menjadi entrepreneur. Kemampuan public speaking merupakan keterampilan komunikasi yang sangat berharga dan penting. Seorang yang memiliki kemampuan public speaking yang baik dapat menginspirasi, mempengaruhi, dan menyampaikan pesan dengan jelas kepada audiensnya. Pendidikan kewirausahaan yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausaha. Peserta didik diajarkan dengan memulai, mengembangkan, dan menjalankan bisnis seperti perencanaan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, manajemen operasional, dan pengembangan produk. Ya, jadi untuk peserta LKP IPO diberikan tambahan pengetahuan terkait dengan kewirausahaan atau entrepreneurship yang gunanya nanti adalah sebagai bekal para peserta
untuk menjadi seorang businesswoman yang sukses di bidang tata rias kecantikan. Jadi nantinya mereka akan diberikan materi terkait dengan bisnis plan atau perencanaan bisnis, bagaimana mereka nanti dalam menjalankan usaha. Jadi tidak hanya skill tata rias saja yang diperoleh, tapi juga kemampuan dan keberanian untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhandira. Saya peserta didik PKW Platinum 2024. Pada materi hari ini yang disampaikan instruktur kewirausahaan adalah materi yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami dan semoga menjadi bekal untuk kami menjadi seorang owner dan pengusaha rias pengantin. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan berkurangnya produktivitas kerja. Pendidikan K3 di LKP IPO diberikan oleh Ibu Puspita Patli Hasibuan MPD, mengajarkan tentang bagaimana sikap sebagai seorang prias yang bersih dan sehat dan mampu bersikap bersih dan ramah terhadap konsumen. Sebagai bahan praktek, kami diajarkan untuk membersihkan alat-alat makeup dan alat-alat lainnya. Kesehatan keselamatan kerja itu sangat penting bagi dunia tata kecantikan karena sangat berhubungan dengan dunia kecantikan. Anak-anak perlunya mempelajari K3 agar mereka paham tentang kesehatan dan keselamatan kerja, agar mereka mengetahui bagaimana dampak apabila tidak melakukan kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut saya, keselamatan kerja itu sangat penting, apalagi bagi saya, terutama terkhususnya keselamatan kerja untuk di lapangan. Karena pada saat kita di lapangan, kita lebih harus berhati-hati lagi untuk melakukan pekerjaan, karena dampaknya itu bisa terjadinya hal yang tak terduga, terkhususnya contoh kayak lebih ke kecelakaan kerja kayak arus listrik, apalagi pada dunia kecantikan. Sebagai awal pembelajaran make up, Kak Ari sebagai instruktur LKP IPO dalam pembelajaran make up gaun panjang berkerudung, Kak Ari memberikan arahan dan step by step dalam proses merias model sampai dengan selesai, dari pengenalan bahan dan cara menggunakan peralatan dengan benar. Setelah mendapatkan bahan ajar, selanjutnya peserta didik mempraktekkan langsung mulai dari aplikasi foundation, bedak padat, bedak tabur, membuat alis, dan seterusnya. Kegiatan ini dinilai langsung oleh instruktur LKP IPO. Setelah mahir dalam praktek makeup, selanjutnya peserta didik diajarkan pemakaian gaun panjang, pemakaian hijab du, serta aksesoris. Tata rias pengantin gaun panjang berkerudung banyak dipergunakan untuk acara formal seperti akad, hantaran, dan acara kedinasan. Di mana di sini saya belajar makeup pengantin, rias pengantin. Di sini saya makeup gaun panjang bersama teman saya, Nafalisa. Saya awalnya nggak tahu gimana makeup pengantin. Saya tahunya cuma makeup sehari-hari. Dan saya masuk ke sini, saya tahu gimana caranya makeup pengantin yang flawless, yang bagus. Pembelajaran tata rias pengantin Mandailing diberikan oleh narasumber MUA Makeup Artist Wardianingsih, di mana tata rias pengantin Mandailing ini biasanya bold atau tebal dengan kombinasi warna merah, coklat, dan warna-warna dark lainnya. Bunda Wardia memberikan langkah-langkah untuk mengaplikasikan tata rias pengantin Mandailing dari pengenalan bahan dan alat-alat makeup yang dipergunakan. Ini saya memberi pembelajaran makeup pengantin, tata rias pengantin Mandailing. Semoga apa yang saya ajarkan kepada peserta didik dapat kiranya berguna dan menjadi keberkahan.
Selanjutnya, peserta didik mengaplikasikannya kepada modelnya. Setelah riasan selesai, langkah selanjutnya adalah penataan rambut, yang terlebih dahulu rambut diparting menjadi 4 bagian, kemudian disasak selapis demi selapis. Setelah sasakan dirapikan, selanjutnya dipasangkan aksesoris bulang dengan rapi. Setelah itu dipasangkan rambut cemara untuk membentuk sanggul bulat pada tata rias pengantin mandailing dan pemasangan busananya. Awal mulanya saya menjadi peserta didik ini tidak mengenali sama sekali makeup, terutama pada alis, foundation, di adat Mandailing, tentunya tentang sasak dan pemakaian bulang. LKP IPO bekerja sama dengan Dudi PT Rembaka Latulit Kosmetik sebagai padanan dana memberikan support bahan kosmetik kepada LKP IPO untuk pembelajaran dan pelatihan peserta didik program PKW Platinum 2024. Ya, saya Vian dari PT Rembaka yang merupakan produsen dari kosmetik Latulit. Hari ini kami hadir sebagai Dudi di LKP IPO untuk pembelajaran PKW tahun 2024 yang merupakan kami support pendanaan dana dalam bentuk kosmetik. Ya, jadi nanti kami akan support juga dalam bentuk pembelajaran. Nah, semoga LKP IPO sukses dan tetap berjaya untuk selanjutnya. Terima kasih. Pembelajaran tata rias pengantin gaun panjang berkerudung oleh Dudi dan UMKM Merlin Salon melalui dukungan dari Dudi Muzui Kosmetik memberikan praktek dalam materi look glamour yang bekerjasama dengan UMKM LKP IPO, yaitu Merlin Salon memberikan sentuhan yang berbeda dalam bermakeup. Peserta didik sangat antusias mengikuti pembelajaran. Dengan adanya kerjasama dengan LKP IPO, kita memberikan support produk seperti dengan harga diskon yang jauh lebih besar. Nah, semoga untuk para peserta didik bisa mengimplementasikan apa yang didapat di hari ini dengan produk Mizu tentunya. Hari ini saya menyampaikan materi mengenai gaun pengantin bridal ya. Jadi harapan saya setelah saya mendemonstrasikan kepada adik-adik LKP IPO, semoga bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan dengan sebaik-baiknya dan menjadi pegangan untuk di masa depan. Terima kasih. Henna digunakan untuk menghias kulit selayaknya seni art temporer atau sebagai pewarna rambut. Di Indonesia, henna sering digunakan untuk menghias tangan mempelai wanita di acara wedding atau resepsi pernikahan. Melalui instruktur menghendi, Kak Cindy Dewi Nadia memberikan teori dasar dalam henna dalam aplikasi melukis henna di tangan, seperti garis, lengkung, dan bulat, daun pagar, dan lain-lain. Pelajaran awal adalah dengan melukiskan henna ke kertas. Setelah rapi, henna dapat diaplikasikan ke tangan dengan model-model henna yang telah diberikan oleh instruktur. Peserta didik mengikuti langkah-langkahnya sampai dengan selesai. Kegiatan ini dinilai langsung oleh instruktur henna LKP IPO. Di sini kami belajar tentang henna yang dimana henna itu adalah seni karya yang digambar di tangan kakak ini ya. Terus kalau gambar henna ini kadang dia menguras tenaga saya, menguras tenaga juga, dan dia agak susah payah. Nah, ini hasil kami berdua, dan dimana udah kami gambar di sini. LKP IPO bekerja sama dengan Bank BRI sebagai digital platform memberikan pembelajaran permodalan kepada peserta didik. Peserta didik diberikan arahan dan panduan untuk manajemen keuangan dan bagaimana cara mendapatkan pinjaman melalui Bank BRI dan menginvestasikan dana buat perkembangan usaha mereka nantinya. Jadi harapannya untuk LKP IPO ini kedepannya bahwa BRI bisa menjadi rekan di mana kita harapkan akan bermanfaat. Jadi sehingga yang setelah sertifikasi atau training dari sini mereka bisa sukses, mereka juga bisa mengembangkan usahanya dan harapannya juga sukses. Bagi ajang bagi kebunga
Dalam proses pembelajaran program PKW Platinum LKP IPO 2024 melalui UMKM dan bidang usaha WO Rias IFO, memberikan kesempatan peserta didik untuk ikut terjun langsung ke lapangan di Gedung Barakuda mengerjakan hiasan dekorasi wedding. Hari ini sedang mengikuti wedding dekorasi dari Pitching Factory atau sub usaha dari LKP IPO. Nah, aku dan teman-teman saat ini nih lagi ngedekor gazebo yang bakal dipakai untuk besok. Nah, dari belajar ini, aku dan tim bisa tahu gimana caranya mendekor dengan baik, gimana caranya supaya pelanggan itu puas, customer itu puas. Terus aku juga bisa mengasah imajinasi aku untuk lebih meningkatkan percaya diri untuk berani menghias-menghias seperti ini. Pada saat pendampingan peserta didik, program PKW Platinum LKP IPO 2024 di dalam masa pelatihan diberi kesempatan juga untuk praktek di Gedung Andaliman untuk merias job makeup bridesmaid keluarga pengantin dalam acara resepsi pernikahan atau wedding. Kami dari program PKW LKP IPO sedang melakukan job yaitu makeup keluarga sekitar 10 orang. Makeup kami bertema natural look yang simple gitu. Hari ini kami melakukan kunjungan ke Tini Salon sebagai UMKM LKP IFO, di mana Tini Salon akan mengajarkan tips bermanfaat, yaitu membuat sanggul atau hairdo kekinian. Peserta didik diajarkan cara menyasak rambut, cara memakai alat pemanas rambut, cara menata sedemikian hingga membentuk sanggul, dan cara pemasangan aksesorisnya. Kemudian kami juga berkunjung ke Eli Salon, di mana peserta didik diajarkan cara aplikasi hijab dan pemasangan aksesoris tata rias pengantin, Sunda Singer, pelajaran yang sangat bermanfaat yang telah diberikan oleh UMKM LKP IFO. Ramah tamah, kesan baik, tidak sombong, jangan angkuh. Itu aja Bunda. Karena selama ini yang Bunda lihat ya, Bunda kan sering juga muanya orang lain, Bunda pemasangan gitu kan, namanya kita udah kelas oma-oma ya, yang udah gak kalian lah, karena sekarang yang lagi ngetren-ngetren kan mua-mua muda, ya kan, walaupun dari pulang-pulangan LKP, ya kan, nggak masalah gitu, jangan kita sebentar, kita kan permulaan dari LKP, selanjutnya kita bisa kalian belajar lagi, ya kan, nah dari sini kalian dasarnya. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membagi dua kelompok, yaitu kelompok tata rias pengantin gaun panjang berkerudung dan tata rias pengantin mandailing. Para peserta didik masing-masing membawa model dan dinilai oleh penguji yang berkompeten di bidangnya. Barang rintisan usaha adalah barang-barang berupa alat makeup dan gaun yang diberikan oleh Direktorat Vokasi melalui LKP IPO, di mana barang-barang ini nantinya dapat menjadi modal awal untuk membuka rintisan usaha. Seluruh peserta mendapatkan juga spanduk brand yang nantinya akan dipasang di rumah dan dipantau langsung oleh lembaga selama menjalankan rintisan usaha. Gelar karya, sahabat vokasi, saatnya gelar karya. Penampilan yang spektakuler dari seluruh peserta didik LKP IPO tahun 2024 ini di Mall Manhattan Square Medan dengan menampilkan gelar karya tata rias pengantin gaun panjang berkerudung dan tata rias pengantin mandailing, dan juga seminar elegan wedding make up dengan narasumber oleh MUA artis Indra MW yang lagi hits di kota Medan, memberikan show yang luar biasa kepada seluruh peserta dan penonton.
Melalui acara ini juga, peserta didik diberikan apresiasi dan penghargaan atas jerih payah dan karyanya selama belajar 300 jam pembelajaran di LKP IFO. Selamat atas prestasi yang diraih oleh peserta didik LKP IFO. Setelah lulus dari pelatihan kursus di lembaga IFO, peserta didik masih didampingi oleh lembaga LKP IFO melalui instruktur dalam melaksanakan rintisan usaha, yaitu Makeup Bridesmaid yang beralamat di Jalan Caesar Medan Amplas, alumni peserta didik PKW Platinum LKP IFO 2024, yaitu atas nama Febri dan Anissa. Hari ini saya mendapatkan job bridesmaid dari keluarga mempelai wanita. Beginilah kesibukan saya. Selanjutnya, untuk alumni peserta didik program PKW Platinum LKP IFO 2024 yang bekerja sama dengan UMKM Dadek Pesta, memberikan kesempatan dan kepercayaan pada peserta didik atas nama Bibi dan Sulistianingsih mengerjakan rintisan usaha untuk job makeup rias pengantin dan keluarga pengantin di acara wedding yang beralamat di Jalan Bilal, Gang Keluarga Medan. Alhamdulillah di hari saya mendapatkan job dari UMKM Dadek Pesta. Terima kasih kepada UMKM Dadek Pesta, terima kasih juga kepada LKP IFO, dan terima kasih juga kepada Bapak Direktur Jenderal Vokasi dan Ibu saya. Kegiatan pendampingan rintisan usaha alumni peserta didik program PKW Platinum LKP IFO 2024 ini masih terus dipantau dan disupport oleh lembaga IFO dan didampingi oleh instruktur dalam merintis usahanya sampai usaha mereka berdiri dengan mandiri. Harapan saya setelah lulus dari LKP IFO, semoga saya dapat mempraktekkan hal-hal yang saya pelajari di LKP IFO dan menjadi MO profesional. Terima kasih untuk LKP IFO dan Kemendikbud Direktorat Vokasi. Salam vokasi, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Sahabat vokasi, demikian proses pembelajaran yang ada di lembaga kami dengan materi-materi yang sudah kami berikan kepada peserta didik. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktorat Khusus Pelatihan Vokasi Kemendikbudristek atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Semoga tahun-tahun berikutnya Kemendikbudristek masih memberikan amanah dengan program-program PKW kepada lembaga kursus yang ada di tempat kami. Salam vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.